Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa amana ba'd syari an-nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumil din, amma ba'du. Fa ya ayyuhal ikhwan awsukum wa nafsi bi taqwallah la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah salat Jumat yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kami mewajibkan untuk diri kami sendiri dan kepada jamaah sekalian, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan bertakwa manusia akan selamat dunia maupun juga akhirat. Takwa menjaga dari keburukan perilaku, menguatkan amal soleh, dan menjaga harta diri dari yang haram. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang saya ditutup pada hari ini yaitu ibadah haji antara kebutuhan dan keinginan. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah haji secara syar'i hukumnya wajib, tetapi hukum wajibnya tidak bersifat mutlak karena hanya ditujukan kepada mereka yang telah mampu. Dilihat dari ilmu ekonomi, ibadah haji adalah kebutuhan bagi mereka yang telah mampu dan karenanya harus dipenuhi. Bagi mereka, penemuan kebutuhan melaksanakan ibadah haji ke tanah suci tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan lainnya, yang mereka memang memiliki rezeki yang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari. Oleh karena itu, sangat jelas dinyatakan bahwa ibadah haji adalah wajib bagi orang-orang yang telah mampu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 97 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya, mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Namun demikian, kewajiban menunaikan ibadah haji hanyalah sekali dalam seumur hidup, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Ayuhan nasu qad faradallahu alaikumul hajja fahujju, faqala rajul aqul 'amin ya Rasulullah, fasakata hatta qalaha thalatha, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law qultu na'am lawajabat lakastata'tum. Artinya, wahai sekalian manusia, sungguh Allah telah mewajibkan bagi kalian ibadah haji, maka tunaikanlah haji kalian. Seseorang berkata, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Beliau terdiam sehingga orang tersebut memulai mengucapkannya sebanyak 3 kali. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau aku katakan ya, niscaya akan wajib bagi kalian dan kalian tidak akan sanggup untuk melaksanakannya. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Nasa'i.
Sedangkan bagi mereka yang belum mampu ibadah haji hanyalah keinginan sehingga tidak diwajibkan, tidak wajib untuk dipenuhi. Artinya daripada mereka direpotkan oleh keinginan ibadah haji dengan bersusah payah memaksakan diri menabung hingga mengabaikan kewajiban yang sudah ada di depan mata, yakni memenuhi kehidupan dan kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan bagi diri sendiri dan segenap anggota keluarganya, mereka lebih baik dan tidak wajib hukumnya untuk melaksanakan ibadah haji. Jika kebutuhan dasar tersebut telah dipenuhi, mereka bisa meningkatkan status keinginan beribadah haji menjadi azam atau keinginan kuat. Mereka yang telah memiliki keinginan kuat untuk beribadah haji tentu akan mendorong untuk menabung sebagian penghasilannya agar bisa menunaikan ibadah haji ketika tabungan mereka telah tercapai sejumlah tertentu yang setara dengan ongkos naik haji atau ONH dan biaya-biayanya, maka keinginan kuat tersebut meningkat menjadi kebutuhan. Pada tingkat ini mereka wajib menunaikan ibadah haji dan karenanya harus dipenuhi. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan tentang perbedaan antara kebutuhan dan keinginan menurut ilmu ekonomi sebagaimana diuraikan di atas adalah penting sebab dan pemahaman yang benar kita dalam memahami rukun Islam kelima tersebut. Jangan sampai terjadi kita memaksakan diri mengejar ibadah haji padahal sebetulnya belum wajib hukumnya karena belum mampu. Ibarat sholat, waktunya belum masuk tapi sudah melakukannya. Sholat seperti ini sudah pasti tidak sah, sedangkan haji seperti ini bermasalah setidaknya secara akhlak karena mengabaikan kewajiban kebutuhan dasar keluarga. Bukankah sangat ironis apabila orang tua berangkat naik haji sementara anak-anaknya dibiarkan tidak bersekolah dan kesehatannya memburuk, tidak ditangani secara serius karena alasan biaya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ternyata kita mampu, tentu tidak menjadi masalah karena ibadah haji memang hanya diwajibkan bagi yang telah mampu. Mereka telah mendapat pahala dan keinginan atau niatnya menunaikan ibadah haji tersebut. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi sebagai berikut: Niatul mukminin khairu min amali. Niat seorang muslim lebih utama daripada amalnya. Hadis lain yang meriwayatkan Bukhari dan Muslim berbunyi sebagaimana penggalan berikut: Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu lahu 'indahu hasanatan kamilah. Maka barang siapa memiliki keinginan atau berniat melakukan sesuatu kebaikan lalu tidak terjadi atau melaksanakannya, Allah akan mencatat pahalanya di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal senada juga ditegaskan dalam surah Al-Maidah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yuridu Allahu liyaj'ala 'alaykum min haraj. Allah tidak menginginkan bagi kalian suatu yang memberatkan kalian. Kedua ayat tersebut hendaknya menjadi pedoman bagi kaum muslim dalam menyikapi kewajiban agama sebagaimana dirumuskan dalam rukun Islam, khususnya kewajiban beribadah haji ke tanah suci di Makkah Al-Mukarramah, Saudi Arabia, yang memang membutuhkan biaya yang sangat banyak dan kemampuan fisik yang tidak bisa dianggap enteng. Ibadah haji memang tidak terlepas daripada kedua hal ini. Ja'alallahu wa iyyakum minal izin al-amin wa taqalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم
إنه تعالى جواد كريم مالك يرد وهو رؤوف رحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، واشهد أن لا إله